Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Menanggapi surat terbuka dan video dari Bu Dewi yang mengaku sebagai salah satu orang tua dari korban yang ditayangkan pada hari Kamis 12 Februari 2026 di media TikTok, kami mohon maaf atas keterlambatan menjawab surat terbuka dari Bu Dewi. Pertama-tama kami menyampaikan turut prihatin atas terjadinya musibah yang menimpa dua siswa SMP di Gresik. Kami memahami peristiwa ini menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi kita semua. Kami atas nama Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir menyampaikan rasa simpati dan empati yang tulus terhadap para korban dan keresahan yang timbul di tengah masyarakat. Kami juga mendoakan agar kedua anak segera pulih, diberikan kekuatan dan dapat kembali menjalani kehidupan serta pendidikan dengan baik. Perlu kami jelaskan dan tegaskan bahwa sejak menerima informasi kejadian tersebut, Satuan bergerak cepat melakukan koordinasi dan pendalaman di lapangan, mengunjungi lokasi sekolah, serta memastikan kedua korban mendapat tindakan medis. Walaupun sampai saat ini belum bisa dipastikan bahwa peluru tersebut berasal dari Korps Marinir, masih perlu penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut. Bahwa kesatuan telah memberikan perawatan di Rumah Sakit Siti Khadijah berupa membiayai seluruh operasi pengangkatan proyektil, perawatan selama operasi dan kontrol lanjutan, serta memberikan santunan kepada keluarga. Adapun bukti-bukti foto yang kami siapkan, nah di sini bisa kita lihatan kunjungan dari kesatuan. Nah jelas di sini ada, terus kunjungan dari Dinas Pendidikan Gresik juga ada. Dan kunjungan kita juga ke rumah korban juga ada. Nah ini juga foto-foto buktinya. Dan biaya pengobatan operasi pengangkatan proyektil dan perawatan selama operasi kontrol lanjutan, di sini juga ada datanya. Hingga saat ini komunikasi dan silaturahmi tetap terjalin. Menanggapi isi surat terbuka, kami mencermati beberapa poin yang disampaikan dalam surat terbuka Saudari Dewi Muniarti, baik melalui surat maupun media elektronik, antara lain. Poin yang pertama adalah tuduhan kelalaian mutlak dalam latihan menembak dengan dasar pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata. Poin yang kedua, pencantuman pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengesankan adanya kekerasan terhadap anak. Poin yang ketiga, tuduhan intimidatif oleh seorang perwira terhadap keluarga korban. Poin yang keempat, pernyataan
bahwa satuan tidak serius dalam mediasi. Poin yang kelima, tuntutan ganti rugi material dan imaterial sebesar 3.375 juta rupiah untuk kedua korban. Poin yang keenam, lampiran hasil intervensi psikologis yang menyimpulkan adanya gangguan stres akut akibat kejadian tersebut. Atas poin-poin tersebut, kami perlu memberikan penjelasan secara terbuka. Poin yang pertama tentang dugaan kelalaian. Hingga saat ini, proses pendalaman oleh pihak yang berwenang masih berlangsung. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Kami memastikan bahwa setiap latihan militer memiliki prosedur dan pengamanan ketat. Poin yang kedua tentang tuduhan intimidatif. Kami tegaskan tidak pernah ada tindakan intimidatif terhadap keluarga korban. Kehadiran perwira yang dimaksud semata-mata untuk kepentingan pendalaman teknis terkait dengan proyektil dan komunikasi dilakukan dalam situasi terbuka tanpa tekanan. Kami sangat menghormati hak dan martabat keluarga korban. Poin yang ketiga tentang proses mediasi. Mediasi telah dilakukan 2 kali, yaitu pada tanggal 7 dan 14 Januari 2026. Di mana di sini bisa kami sampaikan bukti-bukti foto di tanggal 7 dan 14 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, pada awalnya mediasi berjalan lancar dan sepakat diselesaikan secara kekeluargaan. Kesatuan telah menyampaikan komitmen tanggung jawab medis serta membuka ruang pembahasan kompensasi secara patut dan wajar. Hingga saat ini, proses pendalaman dan pembuktian teknis masih berjalan, sehingga asal-usul proyektil belum dapat dipastikan secara definitif. Sampai saat ini, komunikasi tidak pernah kami tutup. Poin yang keempat tentang tuntutan ganti rugi. Proses mediasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dikarenakan pihak korban mengajukan tuntutan material dan imaterial berupa permintaan sejumlah uang yang menurut kami tidak patut dan tidak berkeadilan. Di sini bisa kami sampaikan di mana pada tanggal 19 Januari ini kami disomasi pertama. Disinilah disebutkan ada anggaran atau permintaan material dan imaterial, di mana di somasi pertama ini kami jawab di tanggal 28 Januari. Ini jawaban kami terhadap somasi yang pertama. Terus tanggal 27 Januari kami menerima somasi yang kedua dan kami jawab di tanggal 30 Januari di somasi kedua. Ini jawaban kami. Namun kami juga harus mempertimbangkan prinsip hukum yang berlaku, yaitu kepatutan, proporsionalitas, dan mekanisme yang sah. Namun demikian, Korps Marinir tetap membuka ruang dialog untuk membahas penyelesaian masalah secara rasional dan berkeadilan. Poin yang kelima tentang hasil pemeriksaan psikologis. Kami menghormati hak keluarga
melakukan pemeriksaan psikologis. Namun, apabila hasil tersebut dikaitkan sebagai konsekuensi hukum terhadap institusi, maka harus dilakukan secara komprehensif, objektif, dan melalui mekanisme yang sah agar tidak menimbulkan interpretasi sepihak. Pemulihan psikologi korban tetap menjadi perhatian kami. TNI AL, khususnya Korps Marinir, adalah bagian dari rakyat dan bekerja untuk rakyat. Kami tidak pernah dan tidak akan mengabaikan keselamatan rakyat. Kami hanya berfokus pada pemulihan korban, kepastian hukum, dan penyelesaian yang bermartabat. Korps Marinir tidak menunggu viral untuk bertindak. Jika ada salah, pasti ditindak. Jika ada luka, pasti dipulihkan. Jika ada kebenaran, pasti ditegakkan. Kami mengajak seluruh pihak untuk menjaga suasana tetap sejuk, serta tidak membangun opini sebelum proses selesai. Kepada Ananda Darel Pausta Hamdani dan Ananda Reinhard Okto Hanaya, kami doakan segera pulih sepenuhnya dan meraih impiannya. TNI AL, Korps Marinir akan selalu bersama rakyat, menjunjung hukum, dan mengedepankan nilai kemanusiaan dalam setiap langkah. Kami pihak Korps Marinir mengajak pihak keluarga korban untuk membuka dialog penyelesaian masalah ini. Mediasi telah dilakukan 3 kali, yaitu pada tanggal 7 dan 14 Januari 2026, dan yang terakhir tanggal 19 Februari 2026 di Resto Ruas Rasa. Adapun foto-fotonya adalah antara lain ini. Kami sampaikan di sini ada foto waktu dilaksanakan mediasi. Adapun kesepakatan yang telah dicapai antara pihak membangkur 2 marinir dengan salah satu orang tua korban atas nama Reinhard Okto Hanaya, yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026, salah satu orang tua korban atas nama Ingmawati dan saudara Tanur Loter telah membuat surat pencabutan kuasa kepada saudari Dewi Muniarti dan sekaligus membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak menuntut secara pidana maupun perdata kepada Kesatuan Membangkur 2 Marinir dan menganggap permasalahan ini sudah selesai. Adapun foto-foto yang kami sampaikan pencabutan kuasanya antara lain ada di sini, di mana yang bersangkutan sudah mencabut kuasanya kepada Bu Dewi. Adapun surat pernyataan yang sudah dia buatkan, nah di sini ada surat pernyataannya. Ini sudah cukup jelas. Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026, orang tua dari Reinhard Okto Hanaya atas nama Bu Ingmawati dan saudara Tanur Loter mendatangi Pomal Koderel 5 untuk menemui penyidik dan menyampaikan surat pernyataan yang sudah ditandatangani yang bersangkutan. Dan pada hari itu juga, yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026, orang tua dari Reinhard Okto Hanaya atas nama Bu Ingmawati dan saudara Tanur Loter
telah membuatkan video klarifikasi dan permohonan maaf kepada Kesatuan Membantur 2 Marinir. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya atas nama orang tua dari Ananda Reinhard Otto Hananya memberikan suatu klarifikasi bagi kita semua bahwa kami atas nama keluarga sangat mengucapkan terima kasih kepada Kesatuan Membantur 2 Marinir yang selama ini sudah sangat membantu kami dalam memperhatikan perkembangan kesehatan anak kami dan membantu terutama dalam biaya operasi pengangkatan proyektil di bagian punggung sebelah kanan anak kami, kemudian biaya rawat inap di Rumah Sakit Siti Khotijah, dan kemudian biaya pasca operasi berupa biaya kontrol anak kami, biaya operasional kami selama di rumah sakit, dan memberikan santunan kepada keluarga kami. Berkaitan dengan hal itu di atas, maka dengan melihat perhatian yang diberikan oleh Kesatuan Membantur 2 Marinir kepada anak kami beserta keluarga kami, maka kami bermusyawarah dengan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan sepakat membuat suatu keputusan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan pihak Membantur 2 Marinir, sehingga sejak saat ini kami apabila ada yang membuat video di media sosial dengan mengatasnamakan anak kami Reinhard Otto Hananya, semuanya itu tidak benar dan di luar tanggung jawab saya dan keluarga. Dan melalui kesempatan ini kami juga sangat berterima kasih kepada kesatuan yang sudah sangat membantu kami dan sangat mendukung kami selama ini. Mohon maaf kalau kami ada melakukan kesalahan ketika proses yang berjalan selama ini. Terima kasih. Surat pernyataan ini yang sudah disepakati. Nama-nama kena ini ya. Terang ya? Iya. Oke. Masuk sini aja Pak. Masa depan anak. Bapak ya saksi kedua. Tangan dulu kan. 1, 2, 3. Oke, siap. Saya pakai kepal. Oh. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Terima kasih. Oke, Bu. Semua kegiatan sudah selesai. Nanti kalau saya dapat surat kesehatannya, saya Makasih, terima Bapak, kasih ya. Terima kasih. Maafkan ya. Ya, Bu, sama Bu. Minta maaf ya. saya Dek, semoga cepat sukses, yo. Iya. Awas, jangan hilang. bapaknya di sini bagaimana? Demikian pernyataan resmi ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.